Halo teman-teman, balik lagi sama aku di channel Power Station Indonesia teman-teman. Kali ini aku bakal review tentang Power Station Bluetooth AC50P teman-teman. Dia ini udah support sampai di 700 watt dengan baterai di 504 watt jam. Jadi untuk seri AC50P ini dia kan ada di 700 watt. Jadi dia ada di antara si AC2P yang ada di 300 watt sama di AC70P yang ada di 1000 watt teman-teman. Jadi teman-teman, dapat apa aja sih ketika kalian beli AC50P? Jadi yang pertama teman-teman dapat yang pasti unitnya ya teman-teman ya. Jadi ada unitnya yang pertama. Terus ada juga kalian dapat 3 charger nih. Untuk charger yang pertama ada dari listrik PLN nih. Jadi kakak bisa ngecas dari listrik PL. Terus juga ada dapat dari charger solar panel. Terus juga ada charger untuk yang ngecas di dalam mobil teman-teman ya. Terus juga nggak cuma itu teman-teman ya. Teman-teman juga bakalan dapat baut grounding kayak gini ya. Ada satu buah. Terus juga nanti teman-teman bakalan dapat manual book sama kartu garansinya kayak gini teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau dari secara fisik dia ini kurang lebih sama kayak AC yang lainnya teman-teman. Jadi kalau misal kakak lihat di bagian belakang udah ada handle-nya dan juga untuk beratnya dia ini cuma di 6,9 kilo aja. Jadi cocoklah buat teman-teman yang suka camping-camping. Nah, ngomong-ngomong soal fisik, yuk kita bahas tentang portnya nih. Kita pertama bahas tentang port input dulu. Jadi di bagian sini, ini adalah port input untuk ngecas lewat solar panel ataupun lewat aki mobil teman-teman. Jadi kalian bisa colok langsung ke sini. Dan ada dua input teman-teman ya. Ada di bagian pojok ya. Ini ada di pojok kiri, ada untuk ngecas lewat listrik PLN. Jadi teman-teman sekarang kita ngomongin tentang port outputnya nih. Nah di bagian pojok sini ini ada dari DC output ya, ada di 12 volt ya. Untuk di bagian bawah sini ini juga ada untuk USB-C 2 port teman-teman dan masing-masingnya itu ada di 65 watt ya. Terus untuk di sebelah kirinya lagi ini ada di USB-A teman-teman ya, ada di 15 watt teman-teman ya. Nah ada juga untuk ya ada port output AC-nya juga nih. Nah nggak lupa juga untuk di bagian atas ada port wireless charging-nya teman-teman ya, ada di 15 watt. Nah, jadi sekarang kita bakal bahas tentang fiturnya si AC50P teman-teman. Kebetulan untuk seri AC50P ini ada 4 fiturnya teman-teman. Nah, untuk fitur yang pertama itu ada dari fast charging-nya. Jadi untuk seri AC50P ini dia udah support fast charging teman-teman ya. Dari 0 ke 80% hanya ngecasnya kurang lebih di 45 menitan aja. Nah, untuk fitur yang kedua itu ada dari UPS modenya teman-teman. Jadi dia bisa digunakan untuk UPS mode dan hanya ada jeda kurang lebih di 20 milisecond aja. Nah, untuk fitur yang ketiga, teman-teman juga udah bisa sambungin ke aplikasi lewat Bluetooth loh, teman-teman. Nah, dari aplikasi itu, teman-teman udah bisa untuk mantau kapasitas baterai, input dan output, dan sebagainya. Nah, untuk fitur yang keempat, ya ini udah ada mode power lifting-nya, teman-teman. Jadi, kalau di seri AC50P ini maksimal di 700 watt, kalau teman-teman pakai mode power lifting, dia itu bisa lebih daripada 700 watt, teman-teman. Ya, jadi untuk power lifting ini nanti kita bakal bahas nanti ya. Oke, sekarang kita bakal uji beban ya teman-teman. Aku mau coba untuk pakai bor ini untuk nyambung ke AC50P teman-teman. Jadi untuk bornya ada di 400 watt, untuk di AC50P ada di 700 watt. Oke, langsung kita cobain ya untuk langsung sambungin ke output AC-nya teman-teman. Jadi ini output mana sih? Oke, udah nyambung. Kita langsung coba aja ya teman-teman ya. Jadi untuk nyalainnya, output AC-nya juga udah aku nyalain ya. Teman-teman bisa lihat untuk outputnya di sini. Kita coba. Oke, jadi hasilnya tadi aku udah tes dan ternyata untuk wattnya ada di 230 wattan teman-teman ya. Jadi udah pastinya aman kalau misal kakak pakai si AC50P ini. Tentunya nggak hanya untuk bor aja nih teman-teman ya. Jadi untuk misal kalau kakak mati lampu, kakak pengen nyalain TV, pompa air atau mungkin kulkas ya dan sebagainya itu juga udah bisa kakak pakai AC50P ini dengan maksimal output ya di 700 watt. Oke, sekarang kita uji beban yang kedua. Kita pakai untuk yang hair dryernya teman-teman ya. Jadi di sini untuk hair dryernya itu ada di 800 watt ya. Jadi harusnya kalau pakai AC50P itu nggak bisa nih teman-teman. Jadi kita coba aja ya. Oke, di sini udah aku colokin ya teman-teman. Sebentar. Oke, kakak bisa langsung lihat aja untuk outputnya nih ya. Aku nyalain.
Oke, ternyata mati nih teman-teman, karena dia outputnya ada di 800 watt teman-teman. Karena kalau di AC50P kan maksimal di 700 watt teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada fitur proteksi dari power stationnya. Jadi kalau misal dia overload, dia bakal langsung aktif seperti ini. Nah, untuk normalinnya gimana sih Kak? Nah, untuk normalinnya itu gampang banget teman-teman, tinggal pencet aja atau matiin lagi si output yang Kakak overload ya. Terus nyalain lagi aja dan udah bisa digunakan kembali. Nah, tadi kan mati nih teman-teman. Tapi sebenarnya bisa loh teman-teman nyalain hair dryer ini menggunakan AC50P. Tapi caranya gimana? Nah, kebetulan kalau AC50P ini kan punya fitur power lifting nih teman-teman. Nah, jadi kebetulan aku juga udah nyalain power liftingnya lewat aplikasi ya. Jadi langsung kita cobain aja. Tadi kan ada di 800 watt untuk hair dryernya teman-teman ya. Jadi kita sekarang coba ada di berapa sih kalau misal kita pakai power liftingnya ya. Sekarang kita coba langsung nyalain aja. Nah, jadi kan kita lihat nih teman-teman, dengan powerlifting yang aktif ya, jadi kita masih bisa tetap menggunakan hair dryer yang ada di 800 watt, dengan kita menggunakan AC50P di 700 watt maksimal teman-teman. Nah, tapi dengan model powerlifting, kita masih bisa menggunakannya dan untuk outputnya itu ditahan di 700 watt. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang fitur UPS-nya nih. Nah, jadi untuk fitur UPS ini berfungsi banget buat teman-teman yang lingkungan rumahnya itu sering mati lampu nih. Nah, apalagi kalau teman-teman punya komputer atau dari router WiFi. Nah, jadi ketika mati lampu, untuk alat-alat yang seperti aku sebutin tadi, dia itu kayak nggak ada atau nggak bakal mati teman-teman. Karena untuk listriknya bakal langsung backup ke power station-nya. Nah, jadi sekarang kita cobain untuk simulasi fitur UPS-nya nih teman-teman. Jadi anggap aja nanti kita mati lampu, terus untuk medianya aku menggunakan lampu nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, untuk sekarang power station-nya udah aku cas, teman-teman langsung nyambung ke listrik PLN nih teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat di bagian indikatornya ya, itu ada di 300 watt untuk inputnya ya. Dan teman-teman juga bisa lihat untuk grid-nya ya, itu sekarang menyala, menandakan bahwa untuk UPS modenya lagi aktif teman-teman. Oke, sekarang kita simulasiin untuk mati lampunya nih teman-teman. Jadi kalau misal aku matiin cokrolnya ini ya, yang nyambung langsung ke listrik PLN, nanti untuk inputnya bakalan hilang dan untuk mode gridnya juga otomatis hilang teman-teman. Nah, tapi kalau dari segi lampu pasti bakalan tetap nyala. Nah, langsung aja kita lihat nih teman-teman ya. Oke, udah aku matiin teman-teman ya. Ini udah aku matiin dan teman-teman bisa lihat dari inputnya udah di 00 dan mode grid juga udah menghilang. Tetapi kok lampunya belum mati nih ya, karena dia udah ngambil daya murni dari power stationnya teman-teman. Oke, jadi itu dia untuk review singkat dari Bluetooth AC50P-nya, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditulis aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau beli power station, bisa langsung cek di link deskripsi. Nah, buat teman-teman juga yang belum subscribe nih, boleh banget langsung diklik aja tombol subscribe-nya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman.